Kita akan menyaksikan Puang Deng Cacok dari Tambuk Tedong akan memberikan sebuah pengalaman dan pesan-pesannya bagi para pecinta layangan, terutama yang galasan. Atau bicara begini ada galasan. Galasan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kalibat sempugi saling serebatan saudara. Bertemu kembali ya dengan channel kesayangan kita, Sempugita. Nahmadu wa nusalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wasallam. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, beliau ini di Sempugita bukan orang baru ya. Kalau tidak salah sudah ada 3 video dengan saya nge-vlog. Nah, di tempat ini juga dulu. Jadi pada kesempatan kali ini karena kita sudah fokus di layangan dan pitu-pitu, beliau ada kesan dan pesan untuk kita semua. Beliau cukup tua ya umurnya dan punya pengalaman. Mungkin kalau soal semangat bermain layangan kita kalah dibuat oleh semangat beliau ketika masih muda. Boleh diceritakan Puang Deng Cacok bagaimana? Ceritanya dahulu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita betul-betul dalam pertemuan ini mendapatkan satu nuansa baru tentang bagaimana pengalaman-pengalaman itu. Tentang yang dikatakan layangan itu ada beberapa macam, ada beberapa tingkatan. Ada layangan yang bersifat bunyi-bunyian yang dinamakan pitu-pitu. Kalau pitu-pitu itu adalah satu tradisi kesenian orang Bugis yang betul-betul mempunyai dampak yang sangat indah. Kelihatannya itu asik kita mendengarkan pitu-pitu karena mempunyai nada-nada yang tertentu, hanya orang-orang biasa yang bisa membuat seperti itu sehingga kita terjun untuk mendengarkannya. Tentang layang-layangan yang dipakai galas saat untuk mempersigala, saya tekankan bahwa saya pernah, itulah hobi paling tersuka saya pada saat muda dan sampai tua seperti ini. Pengalaman saya di situ yang saya mau sampaikan kepada anak, terutama kepada anak-anak yang belum bisa mengatur imajinasinya dalam tentang bermain. Saya pesankan bahwa tolong hati-hati sekali. Jangan karena hanya mengejar layang-layang untuk diambil yang sudah putus itu, kita bayar mahal dengan nyawa kita sendiri. Itu tidak penting, tidak boleh. Jadi kalaupun memang ada layangan seperti itu, boleh kita kejar dan boleh kita dengan catatan jiwa kita aman. Sehingga betul kita memperolehnya dengan cara aman, jaga keselamatan. Jaga keselamatan. Mungkin itulah yang saya bisa sampaikan. Semoga anak-anak, terutama kepada anak-anakku sekalian, selalu masih suka sekali mengejar-kejar itu. Tolong diperhatikan ini. Saya sendiri pernah mengalami hampir tertabrak mobil dan tidak akan pernah hidup kembali andai kata tidak dengan karunia Allah pada saat ini. Jadi sekali lagi, supaya jangan kepada anak-anak terulang pengalaman yang pernah saya lakukan, bahwa hati-hatilah dalam mengejar sebuah lapangan layangan, bukan dengan tertukarnya dengan sebuah nyawa yang sangat mahal. Itulah saya rasa. Apalah artinya layangan dibanding nyawa? Apalah artinya nyawa? Layangan itu dibanding nyawa. Layangan hanya puluhan ribu, nyawa tidak ada harganya dibanding dengan duit. Saya kira itu, Pak. Kemudian masalah ini kebudayaan kita orang Bugis ini pitu-pitu. Menurut pendapat Puang Deng Cacok bagaimana ini? Sejarahnya atau bagaimana ini? Pitu-pitu itu dalam keadaan sama dengan bunyi-bunyi yang lainnya, antara lain biola dengan kecapi. Biola dan kecapi. Itu hambatan dari pitu-pitu ini seakan-akan bunyi-bunyi kecapi. Bedanya kecapi dipetik melalui orang. Sementara ini dibunyikan oleh angin. Alami sekali. Jadi sang pencipta pertama yang dikatakan pitu-pitu, kita anggap bahwa sangat tinggi itu nilai seninya. Sejarah bagaimana itu, Puang? Pitu-pitu yang Puang ketahui, sejarahnya bagaimana? Begini. Ada pada satu saat itu masih daun akar. Daun akar, bukan. Akar. Sagu. Akar, betul. Itu. Kemudian ditarik di atas mobil, kena angin. Pada saat itu mengandung bunyi. Nah, di sini terinspirasi orang yang pertama kali ini. Maka diambillah sebatang sebiji bambu. Kemudian bambu itu dibikin sebegitu rupa, berulang-ulang kali dicoba dan dicoba. Nanti setelah maksimal dan setelah daun akarnya dirubah jadi rotan, kemudian
apa benangnya sedikit, kira-kira ada 10 cm Kanan panjangnya kiri, itu. kanan kiri ya. Kiri kanan. Sabenya di Sabe, sutra. sutranya. Itu diikat di pomam yang Iya. sudah dibikin begitu. Iya. Elastisnya itu di ujungnya itu pomam. Apa salimak bambu, salimak awo ya. Eranya itu gitu dan menghilangkan mendatangkan bunyi yang sangat indah. Itulah awalnya, kemudian sampai dilestarikan sampai detik ini. Itu masih menjadi kejutan, bahkan dipertandingkan. Betul. Kenapa? Karena ada nilai seni yang dinilai di sana, betul. Itu. Kemudian agaro asabakna telak pitu-pitu 77 agak betuana. Apa maksudnya itu dibilang 77? Ada pitu-pitu. Ada tuh yang dikatakan pitu-pitu, kebanyakan itu kadang-kadang 7 lembar itu sutranya. Oh gitu. Itu bukan nadanya. Bukan Nah, 7 lembar sampai dirubah lagi kembali dan tidak pernah berubah lagi. Kayak itu sudah diberikan nama pitu-pitu. Tadinya 7 lembar itu, ada yang 9. Oh, ada yang 9, Iya. ada yang 7 lembar. Tergantung Betul. bagaimana ini kerasnya rotan yang begitu dibuat sebegitu halus juga, tipis. Kadang-kadang membutuhkan apakah 9, apakah 7, tapi yang paling banyak 7. Itulah sebabnya dikatakan pitu-pitu. Jadi kita sekarang mendapatkan satu pengetahuan lagi, pencerahan dari Juan dan Caco. Katanya pitu itu bukan dari nadanya, tetapi dari sabenya itu yang serabutnya itu 7 lembar, 7 helai. Ya, seperti rambut. Nah, itulah makanya disebutkan dari dulu yang namanya pitu-pitu itu 7 helai rambut. Bukan 7 nada. Jadi mungkin ya ini untuk pencerahan, dan jika kalian punya pendapat yang lain bisa membuktikan, paling tidak ya, umur beliau kan sudah puluhan tahun ya. 74 tahun 74 tahun, beliau punya sejarah yang artinya lebih tua dari kita. Beliau menekankan bahwa yang disebut pitu-pitu bukan nadanya, tetapi serabut sabenya kanan kiri itu. Karena itulah 7 lembar. Itulah penyebabnya menimbulkan nada. Itulah penyebabnya menimbulkan nada. Jadi mungkin ya bagi kalian yang punya pendapat lain silahkan ketengahkan pendapat kalian dan bukti sejarah minimal dari orang seperti beliau yang sudah 74 tahun kan saksi hidup ini ya, untuk kebudayaan orang Bugis, yaitu pitu-pitu. Oh begitu Pak Di, anunya ya, sejarahnya itu. Iya. Iya. Kan kita ini kaya kebudayaan, makanya kebudayaan memang harus dilestarikan, harus dilestarikan. Kenapa? Itu adalah cara untuk membendung budaya yang masuk, karena budaya yang masuk itu belum tentu cocok dengan budaya kita. Itulah perlunya. Jadi banyak sekali cara-cara yang itu yang dihimbau oleh pemerintah bagaimana supaya kita lestarikan, sehingga kita tidak kekeringan budaya. Kalau kita kekeringan budaya, maka seakan-akan kita terlalu jauh terlempar ke belakang, karena ukuran apanya itu termasuk dari budaya. Karena itu adalah falsafah negara kita. Jadi mungkin demikian dulu yang dapat kami sampaikan bersama Puan Dai Cocok tentang budaya orang Bugis sama pitu-pitu. Dan salah satu pencerahan dari beliau bahwa pitu-pitu itu asalnya dari sangetnya yang dihitung 7 lembar kanan kiri. Kemudian ada peningkatan 9, 10 sampai 15 dan seterusnya untuk mendapatkan nada-nada tertentu. Jadi dan pesan beliau lagi yang pertama tadi dan paling penting, hati-hati ketika kalian main layangan, terutama yang galasa atau gelasan. Ya, jadi jangan kejar-kejaran atau mengejar layangan di tengah jalan raya yang sangat berbahaya, terutama menyangkut keselamatan dan jiwa. Begitu ya Pak Dai ya. Demikian dulu yang dapat kami sampaikan, semua bermanfaat. Jangan lupa sholat 5 waktu dan jaga keselamatan dan kesehatan ketika kalian main layangan. Salam yang datang, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.